persyaratan dalam hukum itu kan kalau KPK sudah punya alat bukti yang cukup kuat, ya, 2 alat bukti minimal. Dia sudah punya alasan hukum dan dasar hukum untuk menyatakan seseorang sebagai tersangka. Oh, buktinya 26 September sudah dilaporkan pada Presiden. 26 September sudah, bukan penetapan sebagai tersangka. Ya, dilaporkan ke Presiden. pada Presiden tanggal 29 kalau saya tidak salah. Ya. Nah, itu kan sudah, ini kita udah bulan Oktober ya, Rosi. Nah, menurut saya sudah diketahui oleh publik, ya, dan sudah punya dasar hukum yang sangat kuat KPK untuk ya menetapkan dia sebagai tersangka. Dan tadi saya sudah mengatakan bahwa loh, kalau sudah seperti itu, ketika dia turun dari pesawat, dia sudah bisa ditangkap oleh KPK. Kenapa KPK tidak melakukan itu? Ya, nah ini saya juga tidak mengerti kenapa KPK begitu lamban dan begitu ya seperti gamang dalam menghadapi kasus semacam ini. Dalam pimpinan KPK itu sendiri yang mungkin betul-betul dirasakan oleh publik, dicurigai oleh publik, what is going on dengan KPK. Dan jadi kalau kita lihat kenapa suratnya tanggal 26 sudah disampaikan kepada Presiden, tapi setelah itu diam-diam, adem ayam, tidak ada apa-apa. Menurut saya ada sesuatu yang salah di sini. Nah, kemudian kita juga tidak tahu apakah KPK sudah menyatakan dia sebagai tersangka kepada publik, diumumkan, kan tidak. Ya. Jadi KPK malah saya lihat dalam statement yang disampaikan oleh juru bicaranya di depan publik, ya belum ada pernyataan seperti itu yang menyatakan dia sudah jadi tersangka. Jadi menurut saya ada sesuatu yang salah. Apakah ada yang ingin menghalangi dalam tubuh KPK? Nah, menurut saya tidak bisa dihalangi lagi. Ini sudah terbuka pada publik. Menko Polhukam sudah mengatakan seperti itu. Presiden sudah mendapatkan suratnya. Menurut saya KPK harus dikembalikan pada fungsinya semula. Bahwa dia betul-betul ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia.